Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pluralitas masyarakat Indonesia, perbedaan agama dan budaya. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pluralitas agama di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pluralitas budaya di Indonesia. Nah, mengapa rakyat Indonesia memiliki banyak perbedaan? Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Nah, perbedaan inilah yang disebut dengan pluralitas. Nah, kata plural ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas itu berarti kemajemukan. Nah, pluralitas di Indonesia dapat terlihat dari adanya perbedaan agama, budaya, suku bangsa, pekerjaan, dan peran serta fungsi keragaman budaya. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu ada perbedaan agama. Nah, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, umat dari berbagai agama tersebut saling hidup berdampingan di Indonesia, saling menjaga toleransi antar umat beragama agar hidup secara damai. Nah, di sini ada quotes dari seorang presiden kita, yaitu Gus Dur, yang pernah berkata yaitu agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Dengan adanya perbedaan ini tidak membuat bangsa Indonesia menjadi terpecah belah. Nah, selanjutnya agama yang pertama yaitu agama Islam. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7 yang kemudian diikuti perkembangan oleh kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Nah, umat Islam ini biasanya beribadah di masjid dan memiliki 2 hari besar, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, selain itu terdapat juga hari-hari seperti Maulid Nabi dan juga hari turunnya Al-Quran. Nah, yang kedua itu ada agama Kristen Protestan yang berkembang di Indonesia pada masa kolonial Belanda atau VOC sekitar abad ke-16. Nah, di abad 20, Kristen Protestan ini berkembang ditandai dengan adanya misionaris dari Eropa. Nah, terdapat hari besar keagamaan yaitu ada Hari Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, umat Kristen ini beribadah di gereja. Nah, yang ketiga ada agama Kristen Katolik. Nah, Kristen Katolik ini tiba di Indonesia ini saat kedatangan bangsa Portugis dan diperkuat oleh bangsa Spanyol. Nah, tujuan Portugis ke Indonesia itu untuk menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia, khususnya di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Nah, hari raya umat Kristen Katolik ini hari Natal dan juga ada hari penting lainnya yaitu hari raya Paskah dan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, yang keempat ada agama Hindu. Agama Hindu ini diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Nah, biasanya agama Hindu ini kaya akan upacara maupun tradisi-tradisi keagamaan. Nah, contoh dari upacara ini seperti ada Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Nah, umat Hindu beribadah di pura. Nah, selanjutnya yang kelima ada agama Buddha. Nah, agama Buddha ini diperkirakan terjadi bersamaan dengan agama Hindu. Nah, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Nah, beberapa upacara keagamaan seperti Hari Raya Waisak dan Ulam Bana. Nah, umat agama Buddha ini beribadah di vihara. Nah, yang terakhir ini yang keenam ada agama Konghucu. Nah, kehadiran agama Konghucu di Indonesia ini berlangsung selama berabad-abad lamanya. Nah, tempat ibadahnya itu ada di kelenteng. Nah, contohnya ini ada kelenteng Bang Hing Kiong di Manado. Nah, umat Konghucu ini memiliki hari penting seperti Hari Raya Imlek. Nah, itu yang pertama ada perbedaan agama, yang kedua ini ada perbedaan budaya. Nah, budaya ini apa sih? Budaya ini merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini menurut Konjaraningrat. Nah, pluralitas budaya di Indonesia berupa pakaian, rumah adat, upacara adat, lagu, alat musik, makanan, dan khas daerah.
Nah, selanjutnya ada wujud budaya. Ada 3. Yang pertama gagasan, yang kedua aktivitas, yang ketiga artefak. Nah, gagasan ini merupakan wujud kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, aturan, dan sifatnya itu tidak nyata. Contohnya adalah gagasan yang terdapat di dalam karya tulis atau sastra. Nah, di aktivitas ini yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, itu sistem sosial yang sifatnya nyata. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah aktivitas manusia dalam berinteraksi. Dan yang ketiga ada artefak. Artefak ini wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan atau karya dari manusia, dan sifatnya ini paling nyata. Contohnya adalah ada candi, patung, dan prasasti. Nah, selanjutnya ada unsur kebudayaan, yaitu ada 7. Yang pertama itu ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia, yang kedua matahari, mata pencaharian dan sistem ekonomi, yang ketiga sistem kemasyarakatan, yang keempat bahasa, yang kelima kesenian, yang keenam sistem pengetahuan, dan yang ketujuh religi atau kepercayaan. Nah, selanjutnya ada faktor perbedaan budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada kondisi geografis, dan yang kedua ada perbedaan agama. Nah, kondisi geografis ini menimbulkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat seperti mata pencaharian berbeda antara yang ada di gunung maupun yang ada di pesisir. Ada bentuk pakaian, bentuk rumah, dan karakter masyarakatnya yang tentu berbeda-beda. Nah, yang kedua itu ada perbedaan agama. Sebagai contoh, agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief pada dinding-dinding candi. Hal ini dikarenakan sistem kepercayaan Hindu-Buddha yang menjadikan candi sebagai salah satu tempat suci untuk beribadah. Nah, yang dapat Bapak rangkum yaitu ada 3. Yang pertama pluralitas itu artinya kemajemukan yang dilihat dari agama, budaya, suku bangsa, pekerjaan, dan peran serta fungsi keragaman budaya. Nah, yang kedua itu ada perbedaan agama, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu yang pertama agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Yang ketiga ada perbedaan budaya. Pluralitas budaya di Indonesia berupa pakaian dan rumah adat, upacara adat, lagu dan alat musik daerah, dan makanan khas daerah dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, mungkin sekian pembelajaran pada kali ini. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan ke Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.